Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun teman-teman berada. Sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan mulai dengan materi selanjutnya, yaitu tentang fonologi. Pada pertemuan sebelumnya kita sempat membahas tentang fonologi, tentang dasar-dasar dari pengertian fonologi secara umum. Terus kemudian kita juga sempat menyinggung tentang fonetik. Oke, kita akan masuk ke bagian kedua dari fonologi. Nah, sebelumnya yang kita bahas ini tentang definisi secara simpel dari fonologi adalah sebuah kecabangan dari ilmu linguistik yang mempelajari tentang produksi suara, seperti itu. Terus kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah suara merupakan hasil koordinasi dari berbagai macam organ yang ada di dalam tubuh kita, yang artinya itu juga melibatkan aspek mental maupun aspek fisik. Aspek fisiologis, misalnya kita ketika mengeluarkan suara itu sangat bergantung pada kemampuan kita untuk mengontrol hembusan nafas, untuk mengontrol mengontrol gerak bibir kita, gerak lidah kita, dan sebagainya. Sementara aspek mentalnya, karena ketika kita berbicara kita juga mempertimbangkan bagaimana emosi kita pada saat itu. Nah, ketika kita berbicara satu unsur silabel saja atau suku kata saja, itu yang bekerja itu entah berapa ribu syaraf, dan juga melibatkan aspek tadi psikologis dalam waktu yang bersamaan gitu. Terus kemudian kita kemarin juga sempat membahas tentang klasifikasi produksi suara yang mendasar, suara bilabial itu apa, bilabial ya. Terus kemudian suara glottal itu apa, dan sebagainya. Mohon teman-teman review lagi pada pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita mengajak ke perbedaan antara fonetik dengan fonemik. Nah, kalau fonetik berasal dari kata fon ya, atau bunyi. Fonetik itu membahas tentang bunyi dan produksinya secara luas. Maksudnya tidak terbatas pada aspek bunyi dan makna, tapi kalau misalnya sudah masuk ke dalam fonemik, maka yang harus dipertimbangkan adalah aspek keberkaitan antara bunyi dengan makna. Nah, kalau tadi fonetik itu berasal dari kata fon, ya, kalau fonemik itu berasal dari kata fonem. Oke ya. Nah, kalau fon itu yang dimaksud adalah bunyi saja. Kalau fonem itu sudah mencakup pada bagaimana potensi perubahan makna yang bisa ditimbulkan dari bunyi. Kemudian kita melangkah lebih jauh pada bagaimana mengidentifikasi antara keberkaitan bunyi dengan makna. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita paham betul bahwa ketika kita berbicara dengan nada yang berbeda, dengan aspek pitch yang berbeda, maka akan muncul makna yang mungkin juga akan berbeda. Orang marah itu akan cenderung mengeluarkan bunyi yang lebih keras ya, lebih meletup seperti itu ya. Sementara orang yang berbicara dengan nada yang standar tentunya juga emosinya juga tidak berada dalam kondisi yang tinggi, tensinya tidak terlalu tinggi. Nah, akan tetapi
sebetulnya aspeknya tidak sesimpel itu, karena bahkan ada bagian-bagian yang lebih detail daripada aspek bunyi yang kemudian juga membawa perubahan makna. Nah, kalau yang tadi saya sebutkan itu lebih ke aspek pragmatis dan mungkin cenderung ke psikolinguistik gitu ya. Jadi yang mempelajari bagaimana aspek-aspek mental itu bisa mempengaruhi perbedaan makna dalam sebuah ujaran seperti itu. Nah, kalau dalam bahasan yang akan kita bahas ini akan lebih ke bunyi yang muncul secara standar saja. Nah, coba kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada dua kata. Ada kata laba dan ada kata raba. Dua kata bahasa Indonesia ini memiliki aspek bunyi yang betul-betul mirip. Artinya ketidaksamaannya itu hanya berada pada satu aspek bunyi saja. Ada 4 bunyi yang menyusun masing-masing kata ini. Yang pertama, kata laba itu terdiri dari o, ya, o. Terus kemudian ada a, ya, ada b, dan ada a lagi. Sambil teman-teman mungkin bisa diperhatikan kira-kira ini masuk masing-masing bunyi ini masuk dalam kategori yang mana seperti yang kita pelajari kemarin. Yang pertama ada o, ya, o. Ketika kita mengucapkan o, maka lidah akan curl, curl itu apa ya? Akan ditekuk, ya, ditekuk ke atas. Terus kemudian ada a. Kalau a, maka lidahnya berada di ruang kosong antara langit-langit mulut dengan lantai mulut, ya. Terus kemudian ketika kita mengucapkan a, ya, itu semakin keras bunyi yang dibutuhkan, maka a semakin rounded bentuknya, semakin melingkar bentuk bibir kita. A. Jadi kalau misalnya kita mengucapkannya pelan, mungkin mungkin tidak perlu terlalu lebar, misalnya a, tapi pasti rounded. Kita tidak mungkin mengucapkan a dengan dua bibir mengatop, misalnya jadinya bukan a, ya, seperti itu. Terus kemudian ada bunyi bilabial, ya, b. Terus kemudian ada a lagi. Nah, pada kata yang kedua itu sangat mirip juga, bedanya hanya ada di bunyi awalnya. Kalau tadi ada a, b, a, sekarang ada r, a, b, a, jadi raba. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, pada ketiga bunyi yang ada di belakang ini, ya, ini mirip saja. Sama, bukan mirip, ya. Terus kemudian bedanya hanya ada di bunyi yang paling depan antara al dengan r. Akan tetapi hanya dengan satu beda bunyi saja ini, arti dari kedua kata ini jelas sangat berbeda. Nah, ya, kalau a b a jadi laba, r a b a jadi raba. Laba itu saja klasifikasi katanya, kelas katanya adalah kata benda. Kalau raba itu kata kerja. Jadi berbeda makna, secara gramatika juga berbeda kelas kata. Sama, masing-masing memiliki 4 unsur bunyi, 4 fon. Terus kemudian manakah fonemnya? Ketika kita membahas tentang fonem, maka kita akan berfokus pada unsur bunyi yang memiliki perbedaan
memiliki peranan dalam membedakan arti dari masing-masing kata tersebut. Pada dua kata tersebut yang membedakan artinya itu adalah bunyi dan Dengan demikian, bunyi dan ini adalah dua fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena dua kata ini, bunyi ini ternyata bisa menimbulkan arti yang berbeda ketika menempel pada tiga bunyi yang lain. Ya. Yang ketika a, b, a saja, ya, aba misalnya, ya, itu mungkin memiliki arti kata yang lain, tapi ketika dia ditempel dengan maka dia berarti berbeda. Aba itu artinya tanda, ya, sinyal seperti itu. Kalau misalnya laba itu artinya menjadi hasil dari penjualan, misalnya keuntungan. Kalau raba itu adalah kegiatan yang menggunakan atau melibatkan indera peraba, tangan, seperti itu. Nah, di dalam bahasa Indonesia ada beberapa fonem lain dan cenderung banyak fonem yang lain, ya. Nah, contohnya dua fonem yang lain tersebut adalah kata baku yang ada dalam kata baku dan bahu. Sama seperti yang lain, masing-masing dari kata ini memiliki 4 unsur bunyi yang hampir sama. Ada b, a, ke, u, ada b, a, h, u. Nah, bedanya hanya di bunyi k dan h, huruf k dan h. Nah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika dua kata memiliki mayoritas bunyi yang sama dan berkontras minimal seperti ini, maka dua kata tersebut itu disebut sebagai pasangan minimal atau minimal pair. Kalau bahasa Inggrisnya adalah minimal pair. Pair itu pasangan, ya. Minimal ya minimal sedikit. Kenapa disebut sebagai minimal pair atau pasangan minimal? Karena dua-duanya ini memiliki unsur yang mayoritas sama, tapi ada satu bunyi, yaitu si fonemnya itu yang menyebabkan perbedaan arti. Nah, ketika dimasukkan unsur bunyi tersebut, maka artinya yang dari si kata ini tadi A, maka yang ini sudah akan berbeda, sudah akan B, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan minimal pair. Nah, terus kemudian poin penting yang kedua yang harus kita perhatikan juga adalah identitas fonem itu hanya berlaku pada bahasa yang tertentu saja. Oke. Kita break dulu di sini. Nanti kita akan lanjut ke video berikutnya. Oke.